Oke, selamat datang semuanya. Kali ini kita akan berperan sebagai detektif. Misi kita, memecahkan salah satu misteri perilaku manusia yang paling bikin kita garu-garu kepala. Coba deh, pernah gak sih Anda lihat orang seperti ini? Seseorang yang kerja keras, bangun bisnis dari nol, jadi teladan, pokoknya melakukan banyak hal baik. Tapi tiba-tiba, cuma karena satu tindakan konyol, satu komentar ceroboh di medsos, atau satu keputusan finansial yang gegabah, semua yang dia bangun hancur lebur dalam sekejap. Nah, inilah teka-teki utama yang akan kita bongkar bareng-bareng. Oke, investigasi kita mulai dari sini. Biar kita bisa paham apa itu irasionalitas, kita harus paham dulu lawannya, yaitu akal. Dan seperti yang akan kita lihat, akal itu definisinya jauh lebih dalam daripada sekedar pintar. Jadi poin kuncinya tuh gini, akal itu bukan soal IQ tinggi atau jago debat. Coba bayangin ada unta liar yang tenaganya super kuat. Nah, akal itu adalah tali kekangnya. Tali yang menahan si unta biar nggak lari ke jurang kehancuran, entah itu utang, hubungan yang rusak, atau reputasi yang hancur. Akal itu rem darurat di dalam diri kita, yang fungsinya buat keselamatan jangka panjang. Nah, yang menarik banget di sini adalah perbedaannya. Di satu sisi ada akal sejati yang punya fondasi moral dan tujuannya baik. Di sisi lain ada kelicikan setan. Bayangin aja seorang politisi yang super cerdik, pintar ngomong, tapi kepintarannya itu dipakai buat menindas orang lain demi kekuasaan. Nah, menurut sumbernya, itu bukan akal, itu cuma kecerdasan tanpa rem moral. Akal sejati itu selalu terikat sama prinsip, bukan cuma keuntungan pribadi. Baik, setelah kita paham konsep dasarnya, sekarang waktunya kita turun ke lapangan. Layaknya seorang detektif, kita bakal belajar mengenali petunjuk-petunjuk nyata, perilaku yang bisa kita amati langsung yang menunjukkan kalau tali kekang internal ini nggak ada. Analogi ini kena banget. Ini tuh kayak anak kecil yang seharian susah payah bangun istana pasir yang megah. Detail banget, ada menaranya, ada hiasannya. Tapi karena nggak ada kontrol diri, begitu ada emosi sesaat, marah atau iseng, dia tendang istana itu sampai hancur dalam hitungan detik. Kebaikan yang mereka bangun itu nggak pernah awet, karena yaitu fondasinya rapuh banget. Dan ini dia bukti utamanya. Ciri paling inti dari orang bodoh adalah mereka sama sekali nggak bisa sadar kalau mereka bodoh. Mereka itu seolah-olah hidup di dalam ruangan yang nggak ada cerminnya, jadi mereka nggak punya alat buat lihat kekurangan diri sendiri. Inilah yang bikin mereka kebal sama nasihat, kritik, atau masukan apapun. Oke, kita bedah satu-satu ya petunjuknya. Pertama, delusi superioritas. Ini tipe orang yang selalu merasa paling benar, dan kalau ada apa-apa yang gagal, pasti orang lain yang salah. Kedua, kontradiksi etis. Mereka bisa keras banget mengkritik orang yang pelit, padahal mereka sendiri juga pelitnya minta ampun. Ketiga, instabilitas emosi. Emosinya kayak roller coaster. Kalau lagi sukses, sombongnya luar biasa. Begitu gagal, langsung jadi orang paling menyedihkan sedunia. Dan yang paling gampang kelihatan, komunikasi ceroboh. Ngomong dulu, mikir belakangan. Kalau debat tujuannya bukan cari kebenaran, tapi cuma buat menang. Oke, sekarang bagian yang paling seru. Kita bakal lengkapi diri kita dengan toolkit detektif. Ini adalah tes-tes sederhana yang bisa Anda pakai dalam kehidupan nyata untuk mengkonfirmasi pengamatan Anda. Tes ini jitu banget karena diem itu bisa jadi tekanan psikologis. Orang yang berakal akan pakai jeda itu buat mikir. Maksudnya apa ya? Tapi orang yang nggak berakal bakal merasa terancam. Mereka akan panik, terus mengisi kekosongan itu dengan apa saja. Ngomong ngalor ngidul, tiba-tiba ganti topik. Ini bukti kalau mereka nggak punya kendali atas dorongan buat terus-terusan tampil. Perhatiin deh reaksinya. Apa mereka bilang, oh gitu ya, menarik, aku baru tahu, coba jelasin lagi. Itu reaksi orang yang cari kebenaran. Atau, apa mereka langsung defensif, nadanya naik, dan malah menyerang Anda secara personal. Oh, kamu kan emang dari dulu begitu. Nah, kalau mereka melihat informasi baru sebagai serangan terhadap ego, Anda sudah menemukan petunjuk yang sangat kuat. Sekarang, kita naikkan level investigasinya. Kita akan lihat beberapa kasus ekstrim dari sejarah, biar kita paham betul betapa bahayanya irasionalitas yang sudah nggak terkendali. Ini pembedaan yang krusial banget. Jahil basit atau kebodohan sederhana, itu ibarat orang yang sadar dia tersesat dan mau nanya arah. Dia bisa diselamatkan pakai peta. Tapi jahil murakab atau kebodohan kuadrat, itu ibarat orang yang tersesat tapi dia yakin 100% kalau petanya yang salah dan semua orang di sekitarnya yang bodoh. Penyakit ini fatal karena dia nggak akan pernah mau bertanya. Mari kita buka berkas kasus pertama.
Kisahnya tentang seorang nabi yang diberi mujizat luar biasa oleh Tuhan. Kemampuan untuk menyembuhkan penyakit yang paling parah sekalipun. Dan disinilah bagian yang mengejutkannya. Nabi yang sama, yang bisa berhadapan dengan kematian, justru lari ketakutan dari seorang pria biasa. Loh, kenapa? Nah, ini dia kesimpulannya yang bikin merinding. Kebodohan kuadrat, jahil murakab, itu adalah penyakit yang asalnya dari dalam diri. Karena penderitanya nggak merasa sakit, mereka nggak akan pernah mau diobati. Menurut kisah ini, kerusakannya itu begitu mendasar, sampai-sampai mujizat sekalipun nggak bisa memperbaikinya. Berkas kasus kedua ini menunjukkan kalau irasionalitas itu bisa bersembunyi di balik topeng kesalehan. Ada satu kelompok bernama Khawarij. Kalau dilihat dari luar, mereka ini adalah ahli ibadah paling taat. Dan slide ini dengan jelas menggambarkan betapa rusaknya kompas nalar mereka. Coba bayangkan, mereka sangat teliti soal dosa kecil, takut makan satu butir kurma yang mungkin bukan miliknya. Tapi di saat yang bersamaan, mereka nggak ragu sama sekali melakukan kekejaman paling mengerikan. Ini menunjukkan kalau kemampuan mereka untuk menimbang sesuatu sudah mati total. Akal mereka sudah lumpuh, nggak bisa lagi bedain mana masalah sepele dan mana kejahatan absolut. Oke, setelah semua bukti terkumpul dan target sudah teridentifikasi, apa langkah selanjutnya? Investigasi kita sampai pada kesimpulan akhir. Strategi paling jitu untuk menghadapi irasionalitas yang sudah terkonfirmasi. Peringatan ini harus kita anggap serius. Berinteraksi dengan mereka itu seperti mencoba mengisi ember bocor. Jangan pernah berpikir Anda bisa mengubah mereka. Kebaikan Anda cuma akan dikuras habis. Debat Anda akan memancing kemarahan mereka. Nasihat Anda bakal dipelintir. Ujung-ujungnya Anda cuma buang-buang energi dan malah membahayakan diri sendiri. Inilah protokol tertingginya. Ini bukan tanda kita lemah, tapi justru ini adalah kebijaksanaan tertinggi. Diam itu bukan berarti kalah. Diam adalah perisai. Inilah cara Anda secara aktif melindungi kewarasan Anda dari lubang hitam irasionalitas mereka yang bisa menyedot semua energi positif di sekitar Anda. Jadi, ini dia rangkuman taktisnya. Protokol perlindungan diri Anda. Simpan energi Anda. Jaga kewarasan Anda. Ingat, misi Anda bukan untuk menyembuhkan mereka. Karena seperti yang kita lihat, itu mustahil. Misi Anda adalah melindungi akal sehat Anda sendiri, supaya nggak ikut terinfeksi. Pada akhirnya, investigasi ini membawa kita kembali ke cermin. Pertanyaan terpenting bukanlah tentang bagaimana kita mengenali orang lain, tapi tentang bagaimana kita menjaga diri kita sendiri. Dengan bekal pengetahuan ini, langkah konkret apa yang akan Anda ambil mulai hari ini untuk memastikan tali kekang di dalam diri Anda tetap kuat dan gak pernah putus? Coba renungkan.